Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, dan salam sejahtera bagi sedulur Jawa Undercover dimanapun berada. Kabupaten Ponorogo memiliki catatan sejarah dan tokoh-tokoh legendaris yang panjang. Salah satunya adalah Bathara Katong, sang pendiri Kabupaten Ponorogo, sekaligus pelopor penyebaran agama Islam di Ponorogo. Memiliki nama asli Lembu Kanigoro, Bathara Katong adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya V atau Bre Kertabumi dari selirnya yaitu Putri Campa yang beragama Islam. Banyak kisah di masyarakat tentang kesaktian Bathara Katong, bahkan tak sedikit yang mempercayai bahwa Bathara Katong adalah manusia setengah dewa. Hingga saat ini, sosok Bathara Katong menjadi sebuah legenda tersendiri di tengah masyarakat Jawa, khususnya di Ponorogo. Makamnya yang terletak di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, tak pernah sepi dari peziarah. Di episode kali ini, Jawa Undercover berusaha mengungkap kisah tentang sosok Lembu Kanigoro atau Bathara Katong bersama dengan Bapak Sunardi, sang juru kunci makam Bathara Katong. Kalau secara resmi menjadi juru kunci atau juru pelihara makam Bathara Katong sekitar tahun 1986. 1986. Tapi sebelumnya kita sudah setiap hari juga ada di sini karena dulu sebelum saya juga orang tua saya. Dan memang turun temurun, jadi dari kecil sudah ada di sini. Proses pergantian itu, Mbah, peresmian menjadi juru kunci makam itu prosesnya seperti apa, Mbah? Ya kalau yang senior sudah tidak bisa bekerja, ya diganti mungkin anaknya, cucunya dan sebagainya. Sejarah yang Bathara Katong itu sendiri putra dari Brawijaya ke-5. Jadi salah satu putra dari Brawijaya ke-5 yaitu yang Bathara Katong atau juga disebut Lembu Kanigoro atau juga disebut Joko Piturut. Jadi yang saya tahu Brawijaya itu dari istri pertama yang menurunkan Adipati Bali yang meneruskan tentang ajaran-ajaran Hindu-Buddha. Terus yang kedua yang menurunkan Aryo Damar yang ada di Palembang, Sumatera. Terus yang ketiga yang menurunkan Raden Patah di Demak. Terus istri yang keempat itu yang menurunkan Bondan Kejawan. Itu keturunannya yang akhirnya menjadi Raja-Raja Mataram. Sekarang Surakarta Adinda juga Ngayogyakarta. Terus yang kelima itu yang menurunkan satu Lembu Kanigoro, Joko Piturut atau juga yang Bathara Katong yang ada di Ponorogo. Yang kedua, jadi satu ayah satu ibu itu Lembu Kenongo atau Kudo Paneleh yang ada di Pamekasan, Madura. Maka sedikit tentang beliau, antara Madura dan Ponorogo karakternya hampir sama, keras dan sebagainya gitu. Sebelum
menjadi nama Ponorogo itu ada yang namanya Kadipaten Wengker yang dipimpin oleh Ki Ketut Suryo Alam. Nah, kalau yang di Ponorogo itu terkenal dengan sebutan Ki Ageng Kutu. Karena Ki Ageng Kutu beragama Hindu, Buddha, bahkan pada waktu itu masyarakat Wengker itu sendiri masih banyak yang belum mengenal tentang agama. Nah, begitu yang Bathara Katong masuk Wengker suruh masuk Islam, tidak mau, akhirnya terjadi perang. Perang pertama belum berhasil, kembali lagi ke tempat semula, menyusun kekuatan lagi. Perang kedua juga belum membuahkan seperti yang diharapkan. Terus akhirnya ketemu dengan Kiai Muslim atau juga sekarang disebut Ki Ageng Mirah yang makamnya itu akhirnya bisa ketemunya itu pada waktu beliau yang Bathara Katong itu minta petunjuk, minta isyarah, minta itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai saat ini ketemunya itu satu tempat itu, akhirnya bisa ketemu. Nah, tempat itu sekarang dinamakan Guwa Sigolo-golo karena pada waktu itu pertemuannya antara Ki Ageng Mirah sama yang Bathara Katong yang sangat diharapkan digolo-golo supaya menjadi pimpinan di tempat ini oleh Ki Ageng Mirah. Makanya tempatnya itu dinamakan Guwa Sigolo-golo, berarti satu tempat Sigolo-golo ini yang digolo-golo supaya jadi pemimpin ning Wengker. Akhirnya begitu. Setelah itu ada pesan dari yang Ki Ageng Mirah, kalau mau mengalahkan Ki Ketut Suryo Alam atau Ki Ageng Kutu, kalau dengan okol tidak akan bisa, harus dengan akal. Akalnya bagaimana? Ya mungkin kalau sekarang mungkin bisa dibilang politik kali ya, supaya atribut kerajaannya dilepas menjadi rakyat biasa, mengabdikan diri dulu ke Wengker. Akhirnya diterima sebagai abdi di sana. Nah, kebetulan Ki Ageng Kutu atau Ki Ketut Suryo Alam punya putri yang bernama Niken Gandini. Karena setiap saat, setiap waktu ketemu, akhirnya jatuh hati kepada beliau yang Bathara Katong. Nah, minta dipersunting sebagai istri, sebagai permaisuri yang Bathara Katong. Tapi pada waktu itu juga diterima begitu saja. Akhirnya ada satu permintaan dari yang Bathara Katong supaya pusaka ayahandanya yang bernama Condong Rawe atau Puspito Rawe diambil, diberikan kepadanya. Nah, ini sebagai apa tuh namanya ya, cermin seorang remaja putri yang masih menginjak remaja ini sudah dihadapkan satu permasalahan yang sangat luar biasa. Ya, di satu sisi cinta kasih sayang, di sisi lain orang tua. Padahal beliau ngerti, yang Niken Gandini tahu kalau pusaka ayahanda yang diambil ini sudah separuh dari kekuatannya akan sirna. Tapi alhamdulillah ada petunjuk dari Sang Maha Kuasa bahwa ajaran-ajaran yang dibawa beliau yang Bathara Katong itu adalah ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang hak. Jadi seberat apapun akhirnya dilaksanakan juga. Akhirnya diambil pusakanya, dibilang beliau. Setelah yang Bathara Katong membawa pusaka kembali lagi ke tempat semula, yaitu tempat pertama yang dituju dulu yang namanya Glagahwangi. Nah, kembali di situ menyusun kekuatan lagi, akhirnya memerangi Ki Ketut. Alhamdulillah bisa berhasil
Ki Ketut Suryangalam atau Ki Ageng Kutu itu meninggal, hilang sekalian jasadnya, mukso. Akhirnya setelah itu Wengker dirubah menjadi Ponorogo. Akhirnya beliau juga yang menjadi Adipati pertama Ponorogo. Baringi kesehatan ke ya Allah, baik barakahul alam dunia, barakahul akhirat ya Allah. Ibarakatul awliya ika ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lana. Hubungannya yang Ki Ageng Merah dengan yang Batokato dulu sama-sama di Demak. Jadi pada waktu kecil, Majapahit surut, beliaunya masih kecil, diboyong oleh kakaknya Raden Patah di Demak. Di Demak yang momong, itu beliau yang Ki Ageng Merah. Terus yang Ki Ageng Merah sendiri sama visi dan misinya ke Wengker itu sama sebetulnya untuk menyiarkan agama Islam. Tapi karena Wengker begitu kuatnya tidak mampu untuk menyebarkan agama Islam. Selain yang Batokato, yaitu yang Batokato beserta istri-istrinya, juga keluarganya, anak cucunya yang menjadi penerusnya, gilir berganti. Terus juga makamnya yang Ki Ageng Merah, juga makamnya yang Pati Sulaji. Jadi yang dimakamkan di sini jadi dari Adipati pertama sampai Adipati yang ke-12. Jadi Adipati yang ke-12 itu ada di sini. Ada pengalaman yang menarik. Contoh pada waktu mau wafatnya beliau Presiden kita RI yang kedua ya Pak Harto, itu nggak tahu sebelum maghrib itu ada burung itu kira-kira sayapnya itu, sayap kiri kanan itu lebih dari 1 meter. Tapi dari mana ya nggak ngerti itu. Tapi di wilayah di sini kayak dari kali sini keluar sana. Tapi larinya itu kemana nggak ada. Terus begitu besok paginya tidak ada orang bakar apa, tapi di sini kayak ada asap. Terus nggak lama kemudian Pak Harto wafat itu. Sedulur Jawa Undercover, demikian perjalanan kami mengungkap kisah tentang Bathara Katong di Kompleks Makam Bathara Katong, Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ini tidak bermaksud menyebarkan paham mistis, klinik, dan sebagainya. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri dan hak pribadi masing-masing. Tidak perlu menjadi sebuah perdebatan karena ini hanya sebuah hiburan dan mungkin akan lebih bermanfaat jika ini menjadi sebuah pengetahuan tentang apa yang tersimpan di tanah Jawa. Sampai berjumpa lagi di perjalanan kami berikutnya. Tetap semangat, selalu santun, jaga budaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.